Halo teman-teman semua, dimanapun berada semoga semua sehat-sehat. Pada hari ini juga semoga pekerjaan kita semua berjalan dengan baik. Jadi di sini sesuai dengan banyaknya teman-teman, beberapa yang bertanya dan yang masih belum mengerti bagaimana kita memasang stop loss dan take profit gitu ya. Jadi di sini di video kali ini saya akan bantu jelasin. Sebenarnya sudah saya jelasin di video-video yang sebelum ini. Namun saya akan bantu kembali menjelaskan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat gitu ya. Oke, jadi kita di sini akan analisa terlebih dahulu. Kita akan cek dia di 5 menit. Termasuk SNR-nya kita pasti analisa terlebih dahulu gitu ya. Kita lihat di time frame 15 menit. Oke, di time frame 15 menit baru terbentuk yang namanya support. Apakah mungkin akan kembali naik? Di sini ada area support. Kita akan cek lagi di time frame 5 menitnya. Oke, kita cek dulu sebentar. Di sini baru terbentuk support di 5 menitnya. Seperti ini membawa kenaikan namun ada kebocoran di sini teman-teman. Oke, ini pelemahan. Ini juga pelemahan. Pelemahan turun ya. Oke. Kita cek di 15 menit tadi dia baru terbentuk yang namanya support. Oke, di sini kita akan entry buy. Jadi ada dua cara untuk pasang stop loss ini. Bisa langsung kita buy terlebih dahulu baru nanti kita pasang stop lossnya gitu teman-teman sama take profitnya. Nah, bisa langsung dipasang di sini gitu dia. Namun kita akan entry dulu baru kita pasang, kita buy. Oke. Nah, cara masangnya seperti ini. Kita tinggal cek aja dulu di marketnya. Cara masangnya seperti ini. Ketika kita pasang ataupun entry buy, logikanya seperti ini teman-teman. Berarti kalau kita loss, berarti itu ada di bawah daripada entry kita. Oke. Berarti stop lossnya ada di bawah dong kan gitu dia. Nah, ada di bawah ini gitu ya. Ada di bawah daripada entry kita. Kalau kita sell, berarti kalau kita loss, market akan naik kan gitu dia. Market naik berarti SL kita ada di atas daripada entry. Nah, logikanya seperti itu teman-teman. Saya ulangi aja biar lebih jelas lagi. Seperti ini. Jika kita buy, SL kita berada di bawah kan gitu. Logikanya seperti itu teman-teman. Karena kalau kita buy, kita loss, berarti candlenya turun dong kan gitu. Berarti kita akan atur stop lossnya di bawah daripada entry kita. SL ini di bawah. Nah, di bawah. Oke. Kalau kita atur take profitnya, berarti take profit ini kalau kita buy ada di atas. Nah, seperti itu logikanya teman-teman. Sekarang sell. Kalau kita sell, berarti ketika kita loss, candlesticknya berada di atas daripada open posisi kita. Berarti SL kita ini kita pasang di atas. Oke. Nah, TP kalau kita sell, berarti take profit kita itu benar-benar sesuai dengan analisa kita. Berarti dia turun kan gitu. Berarti di bawah. Nah, seperti itu teman-teman logikanya. Berarti di sini kita buy, artinya kita akan pasang SL kita di bawah daripada open posisi ini. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik tanda plus ini. Untuk apa itu kan gitu. Jadi untuk melihat area harganya teman-teman. Nah, di mana kita akan pasang? Apakah kita di bawah ini ataukah di bawahnya sedikit lagi? Nah, seperti itu. Inilah harga yang akan kita masukkan sebagai SL kita. Sorry sebentar. Inilah harga yang akan kita masukkan untuk SL kita gitu teman-teman. Seperti itu caranya. Jadi kita tinggal masukin aja. Di sini 1 poin
0,805 gitu ya. Jadi sebenarnya ada dua caranya teman-teman. Bisa kita langsung kurangi ataupun di sini sebentar ya. Di sini kita bisa langsung di sini kita ubah order. Kita bisa lihat langsung di sini kita buat. Misalnya ini kan 95, berapa nanti yang akan kita, berapa pips yang akan kita atur gitu, ataupun kita ikhlaskan untuk loss gitu dia. Nah, misalnya di sini kita langsung bisa entry. Misalnya di sini 9 ini 95, di atas berarti kita tekan atur 85 misalnya. Artinya kan 10 pips gitu dia. Nah, bisa kita langsung ubah. Nah, kalau kita mau pasang take profitnya di sini 97, bisa kita pasang misalnya nanti dia sampai ini 1.0997. Berarti kita akan pasang dia saat 1000-an gitu ya. Nah, 1000 misalnya 7. Sebentar. 9 misalnya gini. Ini udah bisa kita rubah gitu dia. Jadi kita atur dia berapa pips yang akan kita dapatkan, berapa pips yang akan kita ikhlaskan kalau misalnya loss gitu teman-teman. Nah, seperti itu dia. Jadi tinggal ubah aja. Tinggal ubah di sini. Namun kalau misalnya seperti ini kita buat SL kita, sebenarnya banyak resiko-resiko juga teman-teman. Nah, kalau misalnya kita rubah ini, ubah, oke, selesai. Nah, kita rubah. Inilah yang menjadi SL kita tadi gitu ya. Nah, di sini kan kita atur nih. Jadi SL kita berada tepat di garis ini kita buat. Nah, di sini kan SL-nya, di sini TP-nya. Nah, seperti itu. Kenapa kita atur seperti itu? Jadi kadang-kadang kalau kita memang menganalisa, misalnya dia akan turun nanti, kalau dia turun ke sini sampai di sini, kadang kita kan takutnya habis saldo kita kan gitu. Jadi kadang kita dekatkan SL kita gitu dia. Nah, kalau seperti ini misalnya kita jauhkan, bisa jadi nanti ketika dia loss atau turun marketnya, loss kita banyak gitu dia. Jadi kalau kita dekatkan, semua ada plus minusnya teman-teman. Sini akan saya jelasin. Ketika kita dekatkan, kadang-kadang market ini dia turun terlebih dahulu teman-teman. Walaupun nanti analisa kita bakal naik lagi, kalau dia sudah menyentuh area SL kita, sama aja gitu, bakal sudah terclose. Padahal analisa kita benar gitu teman-teman. Jadi alangkah baiknya agak kita jauhkan sedikit seperti yang saya buat ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi TP pun seperti itu teman-teman. Lebih bagus kita agak jauhkan sedikit gitu dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya lah TP ini kita atur di bagian-bagian inilah dia pas, di bagian-bagian support misalnya, atau kita lihat dia analisa bakal menyentuh area resisten di sebelahnya. Jadi kita pasang aja TP-nya di situ, karena kita tahu nanti dia setelah sampai di atas ini, candle ini bakal terpantul lagi ke bawah. Jadi ketika dia menyentuh nanti di TP ini, dia akan terclose sendiri gitu dia kira-kira. Nah, seperti itu. Kita cek lagi. Jadi kalau TP ini, kalau SL ini teman-teman, kadang-kadang market ini dia ada melakukan perlawanan gitu ya. Nah, seperti itu biasanya. Jadi kalau misalnya pun analisa kita benar, namun dia sedikit ada perlawanan misalnya, dan dia menyentuh area SL kita, dia terclose. Padahal nanti di candle sebelahnya langsung naik dia gitu, sesuai dengan analisa kita baik gitu misalnya. Nah, di situ kelemahannya kalau pasang SL ini gitu. Saya sudah pernah mengalaminya gitu dia. Oke, kita cek lagi di temporal 5 menit biar lebih enak melihatnya. Oke. Nah, ini kan misalnya SL kita ini kan saya pasang kalau di 5 menitnya kan kurang tepat nih di area supportnya kan gitu. Nah, namun kalau kita tepatkan di sini, dia memang agak terlalu jauh. Ketika nanti dia turun, dia menyentuh area ini, loss kita semakin banyak kalau SL kita jauh gitu teman-teman. Nah, jadi bagaimana solusinya bang? Jadi solusinya memang analisa kita itu harus kita maksimalkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman
perhatikan setiap saya trading, saya jarang pakai SL ini gitu. Paling kalau saya swing, kalau misalnya saya pasang di malam hari, saya lihat di pagi hari, paling di situ saya pasang SL gitu dia. Tapi TP selalu saya kosongin gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Lebih bagus kita pasang SL kalau misalnya kita mau trading jangka panjang daripada TP gitu. Nah, namun bisa juga kita pakai dua-duanya gitu teman-teman. Biar sekiranya nanti misalnya TP ini kan misalnya kalau market ini kan dia mau naik kan gitu. Nah, karena kita tidak pasang TP, jadi bisa jadi dia menabrak area ini misalnya, jadi turun lagi gitu. Nah, kan sayang nih, ketika dia sudah naik kan kita sudah banyak untung nih, namun karena kita tidak pasang ini dan kita memang tidak pantau layar, kan sayang dia turun lagi gitu. Jadi itulah kelebihannya kalau kita pasang TP gitu teman-teman. Nah, kekurangannya gimana? Kekurangannya ketika kita buy seperti ini, dia naik terus dia teman-teman. Naik terus. Kalau kita nggak pasang, naik terus ya profit kita banyak gitu. Seperti itu dia. Jadi semua ada plus minusnya teman-teman, tergantung daripada kita gitu. Apakah kita pakai atau tidak gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ketika nanti candlestick ini turun, seandainya kita pasang di sini SL kita, nah dia menyentuh area ini, padahal nanti habis candle yang satu ini, dia naik lagi teman-teman. Nah, ketika dia menyentuh area SL kita ya dia sudah terclose, walaupun analisa kita benar nanti dia naik lagi, ya sama aja udah sia-sia gitu. Seperti itu kelemahan dan kelebihannya gitu. Seperti itu dia. Makanya memang untuk mengatasi semuanya analisa kita memang harus benar-benar akurat teman-teman. Gitu dia. Kalau belum yakin silakan dianalisa sampai benar-benar yakin, banyak alasan kita untuk entry buy atau entry sell gitu teman-teman. Nah, kalau di sini kan saya berani entry buy di sini karena di area ataupun di time frame 15 menit dia baru terbentuk yang namanya support. Setidaknya satu candle minimal dia harus berwarna hijau kembali di sini nanti. Gitu setidaknya kan gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika nanti dia turun lagi menyentuh area SL kita ini ya ini udah bakal terclose gitu. Dan kita mengalami kerugian, seperti itu dia teman-teman. Jadi sangat mudah untuk mengaturnya, mengatur SL-nya. Bisa juga seperti ini. Misalnya kita langsung pilih ini untuk melihat harganya. Di mana kita akan pasang, misalnya di sini. Oh, ini poinnya segini. Kita tinggal masukkan aja ke SL-nya gitu. Masukkan TP-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita analisa misalnya oh nanti dia akan terpantul di area ini gitu misalnya. Sebentar kita akan buat. Nah, misalnya di sini. Nanti ketika dia menyentuh area support di sini, kalau analisa kita misalnya seperti itu, menyentuh area support di sini, maka dia akan terpantul. Jadi sebelum terpantul, saya akan pasang di sini TP-nya gitu misalnya. Nah, makanya kita lihat langsung inilah angka yang akan kita masukkan di TP. Gitu teman-teman caranya. Sama halnya seperti SL. SL juga bisa kita pasang atau kita lihat dulu terlebih dahulu harga di mana kita akan letakkan SL-nya gitu. Nah, misalnya seperti ini atau di bawahnya. Nah, kalau kita buat di bawahnya, kita tinggal lihat aja ini. Aduh, sebentar. Kita tinggal lihat aja poin ataupun angka daripada yang ada di sini. Kita tinggal masukkan ke SL-nya gitu. Nah, tinggal masukin aja misalnya seperti ini. Nah, langsung kita masukin, kita ubah, baru kita masukin di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, gitu dia. Jadi bisa juga seperti yang saya buat tadi di sini, yang kita pasang SL sama TP-nya tadi, bisa juga seperti itu gitu. Jadi tergantung yang mana yang kita yang nyaman gitu ya untuk kita gunakan gitu dia. Intinya semua ada plus minusnya. Kalau kita pasang TP, kita pasang SL, semua ada plus minusnya teman-teman. Jadi tergantung kita, apakah kita siap untuk mengalami kerugian kalau tidak pasang SL, apakah kita udah siap mental kan gitu. Itu sih paling. Intinya semua ada di analisa teman-teman. Kalau analisa kita memang benar-benar udah begitu kuat gitu ya,
seperti saya, kalau teman-teman perhatikan, saya jarang pakai ini kalau saya pantau layar gitu ya. Ya kita kalau udah profit ya udah close-in aja gitu. Kita ambil profit kecil aja sesuai dengan saldo kita, modal kita kan gitu dia. Apakah sama cara pengaturannya dengan MetaTrader 5? Sama aja teman-teman. Ini semua sama gitu, nggak ada bedanya gitu. Jadi bagi saya ya hanya beda tampilan teman-teman. Untuk memasang TP-nya, untuk memasang SL-nya sama aja. Bisa teman-teman langsung dulu open entry, baru pasang SL, pasang TP gitu. Seperti itu biar lebih santai masangnya gitu dia. Itu gunanya. Seperti itu teman-teman. Jadi sama aja MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 gitu. Oke, di sini dia ada perlawanan ya. Ada koreksi sedikit. Kita bisa lihat. Namun kita pastikan dia memang pasti akan naik. Jadi kenapa di sini terjadi penurunan ataupun candle merah? Karena memang sebentar dulu. Karena memang ini candle ini memang masih ada informasi penurunan. Bisa kita perhatikan kalau candle seperti ini dia masih lebih panjang sumbu bawah daripada atasnya. Nah, itulah makanya di sini terbentuk candle berwarna merah. Namun candle berwarna merah ini pelemahan untuk turun, teman-teman. Maka bisa dipastikan di dalam time frame 15 menit ini, satu candlestick yang yang sedang berjalan ini dipastikan akan candle berwarna hijau. Gitu dia. Jadi ini sedikit panjang videonya, teman-teman. Yang penting kita bisa mengerti, dapat ilmunya bagaimana memasang SL yang benar dan TP yang benar gitu. Oke. Yang jelas sih dia udah pasti akan naik kembali gitu dia. Kita tinggal tunggu aja. Di sini juga baru terbentuk supportnya. Namun memang support di sini ada kebocoran gitu ya. Ini supportnya ada kebocoran. Namun tidak masalah. Oke, kita tunggu aja. Nah, kalau kita lihat dia 1 jam, time frame 1 jam, jadi candlestick di sini ini adalah kenaikan gitu ya. Namun melihat sumbunya sebenarnya pun dia tidak begitu kuat gitu ya. Tidak begitu kuat untuk naik. Kalau misalnya ini agak sedikit panjangan gitu ya, ini pasti udah langsung terbang ke atap rumah mantan gitu ya. Oke. Sebenarnya poinnya sih di sini saya mau ingin memberikan bagaimana cara kita pasang SL dan TP sih sebenarnya gitu dia, bukan untuk cari profitnya gitu. Karena banyak teman-teman yang masih bertanya dan masih bingung bagaimana cara setting atau pasang SL dan TP gitu dia. Jadi itu tujuannya video ini gitu teman-teman. Ini kan candle penurunan. Nah, jadi makanya terjadi penurunan di sini. Kalau kita lihat candle-candle di antara ini, penurunan yang membawa informasi penurunan tidak ada gitu ya. Ini candlenya memang penurunan tapi dia kecil. Ya, inilah hasilnya gitu. Candle hijau ini. Inilah hasilnya. Nah, doji ya, doji hijau gitu. Jadi dia tidak kuat lagi untuk turun. Makanya dipastikan memang pasti naik lagi gitu dia. Dipastikan area SL kita ini tidak akan tersentuh oleh candle ini nantinya gitu, karena market akan kembali naik seperti itu teman-teman. Namun ini kita kan analisanya di time frame 5 menit sama 15 menit paling besar. Artinya kita ini jangka pendek untuk tradingnya teman-teman. Jadi jangan sampai kita biarin sampai beberapa jam ke depan. Yaitu bisa jadi loss kita nanti ketika marketnya kembali turun gitu. Kalau mau main trading jangka panjang ya kita analisa di time frame paling besar teman-teman. Nah, biar lebih pasti apakah dia akan turun 4 jam ke depan atau naik. Di situ dia bakal ketahuan dari time frame H4-nya atau H1 gitu, teman-teman. Kalau kita analisa di 5 menit tapi kita mainnya sampai
2 sampai 3 jam ya sama aja gitu, nggak mungkin gitu dia. Nah, itulah gunanya time frame ini, teman-teman. Itulah gunanya time frame di sini. Nah, kalau kita bermain scalping ya time frame kecil. Kalau kita main swing ya time frame H1. Ya setidaknya paling kecil M30 sampai H1 gitu. Nah, kalau day trading itu baru kita ke D1 atau W1 gitu, teman-teman. Oke, dia mulai naik lagi. Jadi poinnya sih di sini yang penting teman-teman sudah memahami bagaimana pemasangan SL dan TP, itu aja sih. Sebenarnya sangat mudah sebenarnya, dan saya pun sudah pernah membagikan gitu ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu teman-teman video kali ini. Yang penting teman-teman memahami bagaimana memasang SL dan TP gitu ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi.